Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NIM 200862232. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Metode Seminar dan Kode Etik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu metode seminar. Dalam metode seminar, moderator membuka acara seminar, memperkenalkan pemakalah dan latar belakang dari seminar. Moderator memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk menyampaikan materi. Pemakalah menyampaikan materi seminar. Setelah pemakalah selesai menyampaikan materi, kesempatan diberikan kepada moderator. Setelah itu, moderator memberikan kesempatan kepada pemakalah selanjutnya untuk menyampaikan materi. Dan selanjutnya, pemakalah menyerahkan kepada moderator untuk kembali memandu jalannya seminar. Moderator membuka sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab, moderator memberikan kesempatan kepada peserta seminar untuk menyampaikan permasalahan, saran, kritik terkait jalannya seminar. Setelah peserta seminar menyampaikan permasalahan, moderator memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk menanggapi permasalahan yang disampaikan peserta seminar. Para pemakalah menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh peserta seminar. Setelah para pemakalah menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh peserta seminar, maka waktu dan kesempatan dikembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya, moderator menyimpulkan semua hasil dan mengakhiri kegiatan seminar. Not tulis mencari hal-hal penting dalam pelaksanaan seminar. Kedua, etika seminar. Pertanyaan yang diajukan harus jelas, tidak ngalor ngidul atau berbelit-belit, langsung kepada intinya atau tepat sasaran, dan berhubungan dengan materi yang disampaikan. Sebaiknya peserta mengajukan pertanyaan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kedua, pertanyaan seharusnya dituturkan dengan sopan dan dihindari pertanyaan yang sifatnya perintah atau permintaan. Ketiga, pertanyaan yang disampaikan diusahakan tidak ditafsirkan sebagai bentuk bentahan. Selanjutnya, kedua, yaitu metode simposium. Tata cara pelaksanaan simposium. Yang pertama itu dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengatur jalannya diskusi, memberi kesempatan bagi pembicara untuk mengemukakan pokok-pokok pikiran. Ketiga, ketua bertugas memberikan uraian pengantar sebelum pembicara berbicara dan memutuskan secara garis-garis besar dari uraian para pembicara. Pendengar bertanya dan para ahli menjawab. Ketiga, yaitu kita masuk kepada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membentuk suatu keputusan. Di dalam metode diskusi ini terbagi menjadi 4 metode, yaitu metode simulasi, metode sosiodrama, metode karya wisata, metode kerja kelompok. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada metode simulasi. Simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dibentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Kedua, yaitu metode sosiodrama. Sosiodrama atau dalam kurung role playing berasal dari sosio dan drama. Sosio berarti sosial, menunjuk kepada objeknya. Yaitu masyarakat yang terkait dengan aksi kegiatan-kegiatan sosial. Dan drama berarti mempertunjukkan, mempertontonkan atau memperlihatkan. Sosial masyarakat adalah interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Drama dalam pengertian luas adalah mempertunjukkan suatu kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang dalam bentuk interaksi sosial. Yang ketiga, yaitu metode karya wisata. Karya wisata atau field trip ialah pesiar yang dilakukan oleh para peserta didik untuk melengkapi pengalaman belajar bertentu dan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah.
Dengan menggunakan karya wisata sebagai metode belajar mengajar, peserta didik dibawa bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Ini berbeda dengan tamasya karena hanya pergi mencari hiburan. Sedangkan karya wisata, peserta didik diikat dengan tujuan dan tugas belajar. Yang keempat yaitu metode kerja kelompok. Istilah kerja kelompok dipakai untuk merangkum pengertian pada suatu peserta didik berada dalam satu kelompok dan dipandang satu kesatuan tersendiri untuk mencari satu tujuan pelajaran dengan bergotong royong. Metode kerja kelompok mengandung pengertian bahwa peserta didik dalam satu kelas dipandang sebagai suatu kesatuan tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil atau sub-sub kelompok. Keempat yaitu kita masuk pada metode workshop. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite sekolah. Satu, menentukan materi atau substansi yang akan dibahas dalam workshop. Materi workshop biasanya terkait dengan sesuatu yang bersifat praktis, walaupun tidak terlepas dari kajian teori yang diperlukan sebagai acuannya. Dua, menentukan peserta atau peserta workshop hendaknya mereka yang terkait dengan materi yang dibahas. Tiga, menentukan penyaji yang membawakan kertas kerja. Kriteria penyaji workshop antara lain: A. Seorang praktisi yang benar-benar melakukan hal yang dibahas. Selanjutnya kita masuk kepada metode lokakarya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan adalah hal utama yang harus dirumuskan sebelum mengadakan suatu pertemuan atau kegiatan. Sebelum pelaksanaan, panitia harus merumuskan tujuannya terlebih dahulu. Contohnya memberikan keterampilan dan pelatihan suatu aplikasi, mengatasi tawuran antar pelajar dari lingkungan sekolah, membangun karakter peserta didik di era pandemi dan sebagainya. 2. Mengidentifikasi segala kebutuhan peserta. Jika kebutuhan peserta bisa diidentifikasi dengan baik, maka pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kebutuhan peserta harus mengacu pada tujuan kegiatan. Ketiga, merancang presentasi. Untuk merancang presentasi lokakarya, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut, yaitu pertama, membuat pendahuluan, kedua, meliputi perkenalan diri, ketiga, mengenalkan topik, keempat, mengenalkan topik anggota, keempat, menyusun daftar topik disertai subtopik pendukung, kelima, membuat aturan selama kegiatan berlangsung, misalnya aturan saat menyampaikan ide atau gagasan, keenam, banyak anggota yang diizinkan untuk menyampaikan ide pada satu waktu, 7, perangkat apa saja yang boleh dibawa, dan lain sebagainya. Keempat, memperkirakan alokasi waktu setiap sesi acara. Alokasi waktu untuk setiap acara sangat penting untuk diperhatikan agar pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian isi dari makalah saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.